Pelaku usaha yang mikro dibutuhkan itu, tapi yang sudah melakukan ekspor seperti mebel gitu kan, Oke. sendal itu yang kita dari pelaku usaha mikro kecilnya, itu dia tidak ada masalah karena mereka sudah tahu kan, justru negara itu kalau mau meningkatkan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, ini yang mikro nih perlu didorong untuk ke Oke. situ. Nah, itu yang butuh sekali perhatian, tapi kalau untuk yang sudah berjalan sebenarnya tidak masalah. Hanya ada pertimbangan masalah harga ya. Untuk yang ke Amerika itu memang mereka harus ada, khususnya mebel ya. Mebel itu Hmm. mereka harus ada penyesuaian harga. Tapi untuk yang negara lain kita masih aman ya. Cuman dengan kondisi setelah COVID itu nggak sebesar dulu untuk melakukan ekspor. Nah, harus ditambahkan dengan pelaku usaha mikro yang dia bergerak ekspor. Itu saya berharap itu. Oke, oke. Nah, itu dia. Lantas kolaborasi seperti apa yang diharapkan dan apakah Anda melihat juga nanti bahwa UMKM bisa menjadi salah satu penopang eksportasi Indonesia? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya, Pak Dito Bu Herma. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati Setorini, Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia, kemudian Pak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Dan menyikapi beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan Bu Herma, lantas kalau kita bicara mengenai mekanisme pelatihan itu, kalau idealnya pendampingan itu dilakukan berapa kali, sebulan, seminggu, atau seperti apa sehingga mereka benar-benar mahir, kemudian pengetahuannya bertambah begitu untuk memenuhi standar ekspor Indonesia begitu untuk produk UMKM khususnya mikro dan juga menengah begitu. Sebenarnya pendampingan tuh nggak ada batasan ya. Yang sudah ekspor pun mereka juga harus butuh pendampingan. Cuman yang khusus adalah yang belum melakukan ekspor dan mulai ekspor. Itu Oke. butuh sekali pendampingan. Karena kan kadang kualitas Indonesia itu, UMKM di Indonesia itu khususnya di masalah kualitas dan kontinunya. Itu Oke. yang kadang mereka agak susah gitu. Mereka harusnya misalnya nih, begitu barang dikirim ternyata volumenya bertambah, mereka harus ada beberapa apa namanya UMKM yang bisa digandeng untuk bisa memenuhi volume itu. Nah, kayak gitu kan memang harus didampingi juga gitu, nggak bisa mereka dilempar akhirnya nanti nggak bisa terkirim gitu. Itu Oke. yang sepertinya harus diwaspadai gitu. Itu sih Mas. Jadi memang butuh sekali Iya, iya. pemerintah untuk turun dalam hal pelaku usaha yang mau ekspor dan sudah mulai ekspor. Itu nggak bisa dilepas begitu saja sampai Oke. mereka nanti bisa stabil ya. Hmm. Nah, nanti ada kelas tersendiri nih kalau sudah mereka ekspor, itu kelasnya ada tersendiri untuk Oke. peningkatan pengembangannya. Iya, Harusnya iya, iya. begitu. Baik, baik. Nah, Pak Handito, kalau kita bicara mengenai mekanisme dari Sekolah Ekspor Nasional begitu, pola pelatihan, pendidikan, pendampingan yang diberikan kepada pelaku UMKM, ini apakah sudah memiliki tadi sistematiskah, kemudian ekosistem yang sudah terbentukkah begitu untuk bagaimana pembelajaran dari nol hingga sampai menjadi UMKM eksportir begitu nih, Pak Handito? Iya, memang pendampingan dan pelatihan ini harus konsisten dan ini ya mau berpikirnya agak panjang. Tidak hanya di kelas gitu ya, tetapi kita datang juga di UMKM-UMKM-nya gitu. Mereka juga ada yang bikin kelompok-kelompok. Kemarin saya sempat ikuti ngobrol gitu ya, lesehan dengan UMKM mau ekspor di salah satu gerainya mereka kumpul gitu. Nah, ini kedekatan heart to heart ini jalan gitu. Nah, hal-hal begini saya rasa kita perlu lakukan gitu ya. Memang kesempatan seringkali tidak terlalu banyak gitu. Tapi kalau kita bisa lakukan ini dan ini, saya rasa pemerintah bisa dukung yang beginian ya, support kita semuanya. Nah, tetapi tadi ada hal yang juga disebut oleh Bu Herma soal kualitas gitu. Saya rasa ini memang perlu juga kita melakukan pendekatan ke sana. Contohnya untuk produk-produk yang ekspor makanan. Saya sendiri kebetulan pengurus GAPMI. Di GAPMI kita dorong ini melakukan pendampingan biar yang perusahaan-perusahaan yang besar itu kemudian mau membantu yang kecil gitu, sehingga soal keamanan pangan, soal teknologi pangan itu terbantu. Nah, ini asosiasi menjadi hal yang penting di gabungan perusahaan ekspor Indonesia juga, dari yang besar membantu yang kecil. Nah, ini perlu di total football itu ke sana ya. Tetapi juga jangan lupa kan namanya ekspor kan ke luar negeri.
kita harus ciptakan pasar juga di luar negeri. Kita ciptakan mitra di luar negerinya. Siapa mitranya? Nah ini contoh ini jadi real. Ini barusan tadi saya konferen dengan teman-teman Kadin NTT. Kita menyiapkan ada pelatihan. Kebetulan sekolah ekspor diminta buka di Timor Leste gitu ya. Ada di beberapa negara lain. Nah nanti pada saat buka ada sekolah pangan juga ada di sana, kita langsung bikin pelatihan di sana untuk ratusan teman-teman NTT. Kalau dipikir-pikir, nggak apa-apa kan kita memberi pelatihan kan oke ya gitu. Tapi sekaligus menciptakan mitra gitu. Oke. UMKM ketemu UMKM gitu. Seringkali kalau UMKM ketemu yang besar kan nggak seimbang gitu ya. Tetapi UMKM ketemu UMKM. Nah ini kita perlu, ini yang begini kita perlu kolaborasi juga. Total Football di sini membutuhkan dukungan dari Kementerian Luar Negeri juga. Selama ini sih Kementerian Luar Negeri seperti kami sering kali sekolah ekspor diminta juga bikin pelatihan di sana sini dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri di luar negeri ya. Nah ini yang saya sebut dengan Total Football. Kementerian Perdagangan udah bergerak, Kementerian Perindustrian udah bergerak, Kementerian Luar Negeri udah bergerak, Kadin, asosiasi udah bergerak, kami sekolah ekspor juga ikut bersama-sama. Nah orkestrasi ini yang saya rasa perlu kita satukan gitu. Kami udah berkali-kali meeting saya dengan Kementerian Perdagangan dan saya yakin Pak Menteri punya konsep yang sama gitu. Nah, tapi kita mau dukung semuanya, termasuk juga asosiasi UMKM, Bu Herma dan kemudian teman-teman, ayo kita gabung semuanya. Ini saatnya sesuai dengan pesan Pak Presiden, the greatest good for the greatest many. Ayolah, ini rakyat harus dihidupkan, ekonomi rakyat harus dihidupkan, termasuk untuk ekspor dan pasti bisa kalau kita bersatu. Oke. Nah, Bu Herma, lantas kesiapan dari teman-teman pelaku UMKM sendiri begitu seperti apa? Mengingat ini kan memang akan menjadi concern sepertinya ke depan begitu kalau kita cermati bahwa UMKM akan menjadi penopang eksportasi Indonesia. Nah, Anda melihat kansnya, potensinya ke depan dari pelakunya sendiri begitu. Seperti Anda sampaikan tadi kan dari sisi produk, kemudian juga ada pelaku dan pasar nih yang dari pemerintah juga akan fokus begitu di sana, Bu Herma. Ya, sebenarnya kalau pelaku usaha mikro kecil itu sebenarnya semuanya siap ya. Tinggal mereka harus dikasih tahu bagaimana produk yang layak untuk diekspor gitu. Kalau siap pasti mereka siap, asal ada edukasi. Justru sekarang negara harus copy paste kegiatannya Pak Andito ini. Karena ini jujur saya mendengar aja, luar biasa. Seandainya nih negara support, bikin kelas itu di seluruh kabupaten kota. Termasuk misalnya tidak hanya ekspor nih tentang produk, tapi jangan yang mahal gitu loh, jangan berbayar karena UMKM ini dengan kondisi kita mau ekspor saja untuk menguasai daya beli masyarakat di lokal aja domestik susah dengan masuknya barang import yang masuk ke Indonesia yang luar biasa, daya beli masyarakatnya turun, itu mempengaruhi sekali. Kita mau ekspor gimana untuk di domestik aja susah sekali. Nah, pemikiran itulah yang bisa dirubah untuk dilarikan ke ekspor. Kalau kamu di sini nggak bisa karena mereka mengambil produk dari luar yang murah itu, ya coba kita dibantu menaikkan tingkat ekonominya dengan dibuat ekspor apa saja. Nah, lalu tuh dibikin kelas-kelasnya nih, misalnya makanan minuman yang bisa apa, tekstilnya apa, kan government pemerintah yang tahu nih negara ini butuhnya tekstil, negara ini baru tuh kerjasama tadi Bapak Andito bilang seluruh kementerian dijahit ya Pak ya. Jadi supaya nanti bisa bergerak membantu pelaku usaha mikro kecil. Kalau yang menengah besar itu udah deh mereka bisa bergerak sendiri. Tapi yang mikro kecil itu yang kayaknya justru harus disupport pemerintah. Apalagi dengan tarif Trump ini sangat mengganggu sekali pelaku usaha mikro ya. Jadi itu. Baik itu dia. Memang yang diharapkan lagi bagaimana dukungan bentuk kehadiran pemerintah begitu untuk membantu sektor mikro khususnya untuk bisa naik kelas lagi dari tidak hanya untuk memasarkan produk di Indonesia tapi juga bisa sampai produknya ke luar negeri dengan tentunya memenuhi standar klasifikasi kebutuhan ataupun ya di negara masing-masing yang akan menjadi tujuan ekspor produk UMKM Indonesia. Baik, Pak Andito, Bu Herma, saya sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi update yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Herma, Pak Andito. Terima kasih semuanya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan tantangan penerimaan pajak di tengah pertumbuhan ekonomi nasional.